Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe adzulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Mergo Abu Bakar wong saleh, nek kegelapan yo luwe akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk piro? 5. Nah, zaman akhir ora terima 5 ribuan to. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunia atau apa saja yang murahan iku darani dunia. Kalau terangno definisi dunia, dunia kata dana ya dunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah dadi dania. Dania terus ditakhfif hamzah dadi ya daniyah. Dania terus ngikuti wazan fula jadi dunya. Jadi anggar barang sing hina itu jenenge apa? Dunya. Atau barang sing dekat itu jenenge dunya. Kemanane dunya saiki, dana itu maknane dekat. Akhirat nanti. Srungokno wae kok kowe suwe-suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji itu randunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran. Swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak waya perlu dikritik. Karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab Induan Ikhya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Kibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nomor Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangan Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia entek ngamas. Dunia wis ora ono benere, dunia ku nggon batang, pokoke dunia ku jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, pokoke ngomong wis tok ndi-ndi. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya, rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali belum ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dene biasa lah wong sufi terus milih dhewean terus orang lakoni popo, ngerti-ngerti lesu, pemangan wae lesu, orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau, "Sal sayyidah." Sal hada sayyid, kamu tanya hada sayyid, maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih apa? Sadat maksudnya bukan Habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau Habib itu ya Nabi, kalau Sayyid Sadat itu Sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar-benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini. Karena sujud kamu, karena kebaikan kamu, itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunia mi'yar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu rukuika, mahalu pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimat daniyah, suatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia.
Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usis sati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran. Di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin skup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran, kemudian milih DWA, kabeh kersane pangeran, sidik-sidik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia, karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh, dielingno wong alim, wong fikih, nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan yang pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dene wis tok hakikat sembrono. Oh tak tobat nonton anak ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangane orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saiki dadi gerakan ekstrem. Makanya ora tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulang. Mergo saiki bahasa saiki repot terus. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran iku dunia sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu. Iku jenenge napa? Dunia napa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, iki jenenge dunia iki masru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status napa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, kue nak randi duwe, sak penat-penate urip terus merasa gak punya kenikmatan. Datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman yang dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya. Ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu urip malah kepengen mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu gak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kulatur, kadang-kadang sufi kemudian goblok, ora iso ngaji. Dia nganggap dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah.
Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul lakaminal ula itu lebih baik ketimbang dunia ora kok. Kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melarat tem cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Sebenarnya akhirat gak iso blas. Dunyel-unyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunya loro lah nek akhirat penak. Aku yakin ora luwih loro, tak jamin. Ora ini kan ketara nak keliru omongan aku ning dunya loro lah sementing nek akhirat penak itu ndak bisa. Penyifati dunya nggon loro iku serapati ridho be pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunya loro. Berarti rapati ridho be pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhiratnya aku tak tekek. Cuma aku lo pengurus ora sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kan rata syafaat ya ambiar no karena ini penting kalau terang no. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip ya dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yadhu qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam jatuh qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu ada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas hatine sitok geblek dari Imam Syafi'i. Kena protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau ruko tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak wae wong fikir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya enggak sah, rukuknya enggak sah, Fatihahnya enggak sah. Dari sing sufi, wah semane nobatno ora iso sholat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi sholat enggak dikawal. Jika banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas hati ini ora gelem bina tapi muni rasa. Sisi tok goblok, ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya yang mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu, sitok goblok, sitok atas hati ini. Jadi, kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu ndak sufi ya ndak fakih. Makanya enggak masuk enggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak pakai ya ndak, makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah saya ndak dua-duanya. Ya ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Mas Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak, saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Teko dengan kula Gus donya wis rusak, sementing sakniki wis ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran di sepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kok iso di sepuro pangeran ketika kowe sugih zakat? Memangnya kok iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokoke diusep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ono keran coplok istibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Sekere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak?
Dunia bangga rusak terus kabeh dhewean menengi sampean ke dhewean neraka ora tak baturi ya mending. Ndak bisa sufi seperti itu, ndak bisa tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok mending. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusyairah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak, ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika rakyat didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini ndak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar nggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus, tapi kan harus lewat pemilu. Kucil ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rohin Jono jadi calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tahlil. Karena dek Devi ya, ngomong ekonomi ya iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya roh deh. Temen langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasarkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong larat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Tidak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk itu. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan saake saya kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwe apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran nanya manusa iku entek-entekan. Allah nanti ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikane pangeran. Ya rondok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa jika 2 suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per 1 dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Enggak sing lanang karena bosen dijudisi yang untung saiki di bojo konak bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau ngerutu tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu anggar di pemimpin di demo. Kok cek urip pantas di demo kan es mati di go kelangenan. Kelakuan kok ngono. Mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, Orde Baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat kono. Mukjizat ora keren blas. Mukjizat iku kudu nganggo tongkat. Dadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat, kalau aku nabi-nabi disik, udah tongkat topo. Mat, jadi seru apa? Seru, main sebelah, pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik. Ya kepengen di tongkat tahu Nabi tua. Kita ya sangar lah. Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa? Tongkat ngene ana sing nglawan blus terus kecemplung segoro. Kan ya seru lah misalnya ana wong Yogya macam-macam tutuk terus likuwi faksi do tenggelam kan seru lah apa. Jarak jawabe pangeran lucu. Dia matke njuk tongkat gampang nak masalah tongkat. Karena ngetokno wit kan gampang tongkat. Mangsamu tongkate Nabi Musa terus digawe dikei mori terus dikei minyak ya ora dijupukno wit diketokno mangsamu. Wong sing hebat tuh sing nyekel dul ora apa. Ya jajal to kate Musa takakno kowe.
Iku ora ono pengaruhe. Wong saiki nggone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate cek aktif Pak Turki nantang Israel duel lah. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkate iku tenan nak oh. Sing sakti ku sing nyekel dul ora kok perkara tongkate. Nah, cara dhisik sono HP Nabi Musa, HP Nabi Musa ya luar biasa cara dhisik. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengen jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utia Musa min qabl. Mat kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utia Musa min qabl qalu sikhroni tazahar wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae. Nggo mujizat ora padha wae wong nak trai berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kabeh. Wong saku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Wis wae ora kaya zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim apa wong yo ngono. Kok bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bunang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogya misalnya, saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Tidak juga kan, sarahku kayak nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Makanya ketika Nabi Muhammad kemudian mujizat Nabi Musa jabe pangeran bi awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizat-mujizatan mulang wis enggak ada. Lho kula lho mau tawani pangeran mukjizat kok tong karya Musa. Kula mboten purun. Ya perkara kok malah lucu. Nabi kalor ngidul kok tongkat. Nabi Musa itu tongkate biasa kan, sing kodang ku wonge. Lah saiki ejek ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Itu aneh-aneh gitu. Makanya penting, yang dikatakan mukjizat itu ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan, ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu. Jalur melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim ya iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat ya iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbesit kepengin sugih ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali muni umpama tok wis ora dadi wali. Dadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama iku wis buka pintu setan. Jalur apa ke? Nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya ra di HP ra anan. Nak fakir ra oleh diangen-angen ae milih ndi. Apa rasa dadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib. Akhirnya elinge pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu seneng Allah kok amen. Allah sewengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak ono sing darani wali. Ono darani wali ono salam template. Wah apa-apaanan. Lan cara bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali ndek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak? Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin mu'allimno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam templek terus nggak malam merek rokoke Ruhin. Misalnya rokoke opo ya terus ditukokno.
Tapi umat dapat apa juga? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji. Caranya sesuci, biaya, caranya zakat, biaya yang wajib zakat apa saja. Caranya dekat. Tapi saya gak wali kalah be, apa wong alim kalah be wali. Kalau ini diceritani Gus, kalau nggak wong alim Gus. Jejer be wong terkenal wali, kurang harus salaman beda nih. Ya akhirnya melarat salaman. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere. Wong kowe padha wae wong alim kasut to. Dene kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah sewengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu sewengi di masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormati anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus eling Allah nengok. Dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungi di masjid tuh mikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang khaid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa lillahi khumusahu wal Rasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, was'alunaka 'anil makhid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over, terus disebut itu istihadah apa? Itu ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kulo kata lalu tak kasihkan siapa? Yas'alunaka madza yunfikun. Orang kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu, bariku makan-makan ora ono ngono. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling untung dekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Kritik aku enak aku kualat, kowe ra wali kok kritik wali. Ya cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafakotan di hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menyertakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dungu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah, ini pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fa'iduna waha, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'a la. Kalau Allah mengendaki ya disebadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman, memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram, maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya, bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu, dulu tawaf itu bawa hubal lata, dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, jong tawaf itu aturannya gini, enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf. Nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu. Dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isaf dan Nailah. Harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma, labbaik la syarikalah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya, sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Nggak ya Rasulullah, kita ada sa'i. Tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofa al-marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha. Istilah pengiran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam nggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa. Karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Apa? Aturan main. Lho kula wingi pasaran wingi niku kula mucal napa sampean tadi. Kula mucal Minhajul Thalibin. Karangan Imam Nawawi. Kita fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali. Nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Kuwi parah meneh. Nah kula tak ngamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor ndongakno slamet. Wong belajar ya ora kok njuk ndongakno selamat.
Mesti ini aku takut sih caranin Pak sepeda motor piye lagi jadi nggak selamat. Wong ngisi soe ra mesti selamat. Iki rong iso pun. Ya iku badhe Pak sepeda motor tuh nggak selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu udah bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takut sih syarat rukunnya haji, baru minta didoain gaji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji. Oh nak tonggo kulo tak pisau itu. Untung ngomong rembang rawat aku loh. Jadi orang sing wani. Agar mereka kaji, Gus kulo badhe kaji supaya sah ya Gus. Tak ulang. Tak ulang tenan gitu. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekon yang manasik di rungokno. Napa? Kadang ya ora tekon yang manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulat tohah bitib. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu nggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Apalagi kaji marugi kalau gitu terus dungo nangis. Dungo nangis servisnya akeh. Ini apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sing dungo suge, gini nangis tenanan oleh nyangone luwe akeh. Nah, cara bapak itu nangis itu serupat zaman serasa nangis ada anak jadi kiai. Pokoknya ulang nak ragilem wis buan nus. Tobat song ini tobat yang marah ini utaknya ini gimana? Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Terus orang wong ra iso salat, itu nggak no salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ro Fatihah ro ya kabeh itu ono urutan. Itu lama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awan nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran tuh yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu, artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yaslu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat apa artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu, terus saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya yang amini karena doa jenengan mustajab. Ngaji sih, nah ngaji kok tak dengar, nah eling, nah orang yang besar. Ya guys, oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah. Ulang Bukhari guys, kalau ngaji Bukhari begini, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi dengar pemerintah. Kalau dengar sederhana Gusti, bocah-bocah ini mugi-mugi wonten gunane teng umati Rasulillah, purun mulang mboten kedunyane. Amin ya, amin. Wah, padahal di antara mereka kita orang sing donga ben rabi, berkata wis tuwa. Ayo kalau dongane ya Allah, ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi purun mulang, purun nopo-nopo teng masyarakat. Wes ikut tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu berani nggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zino. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikewetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdir gimana terserah gayanya kiai masing mungkin Mustafa nyontokno payudara di guantung mungkin ada corak penyerap. Dadi rugen duwe pinter meneh dakare apa dikewetok. Barokahnya tahdir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang nggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai? Berapa ribu juta orang yang nggak bodoh nih mergo apa dari ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan uang tekone masjid sudah jeleng apa tok terus gak jelas ilingnya itu perkara apa? Lu kalau itu selingan nggak apa-apa Kang ya 1 jam setengah jam. Liane itu ya tetap dibelajarkan halal.
Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau buatan sakit ya nyewa, nyewa kan orang nganggur-nganggur ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih ya. Ojo nyewa aku wis kiye gede larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare bangun resiko gak seneng kiye gede. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Lan ajane kiai ngundang kiai cilik ae. Kiai gede ku resiko. Ya misalnya mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangon di 200 kan pantes kan ya. Kowe piro Mas? Nyoro. Malah dari bangun kiai cilik ku tak bangel sugih. Karena kiai gede wong nyalami templek sithik ya isin. Nek kiai cilik ku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit kan kiai cilik ya sakit. Tapi salah ilmu nerangon tapi akhirnya ya wis kono wae makome sudah kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa. Kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira ndak ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf gejol-gejolokan. Sama tak cerita, Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu nak gejol-gejolokan fikih lucu. Dia rasa tersinggung sebagai partai fikih, ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan ini Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, mislu katas al-hadal badi. Sak jenengan takok wong desa ben. Jadi Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan. Mata kulu fi zakat, zakat cara kue piye? Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata kulu fi zakat, zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi atau ala madzhabi? Menurut madzhabku apa madzhabmu? Dari Imam Syafi'i. Ya cara madzhab apa? Madzhabku wis roh dhewe, lha apa tak kok kowe? Ya rada cangkem elek tapi lucu dhuwur. Nah cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek suka ya kabeh wajib zakat. Lah terus aturannya pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibna zakat. Ya jare takok. Nak cara aku sebenarnya ono bener, saiki aku takok. Wong melarat iku dunyane mesti halal to. Saiki misalnya ono lapangan ning desa terus ono dangdutan mbok pengajian mbok hol. Mbok tuku rafiat tok. Terus digo parkir, lapangane sapa? Aku takok. Lapangane sapa? Sak desa kan? Modene tuku rafia terus koyo berhak sing untuk duit kok parkiran. Lah nanti alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok. Mestine kullu fakirin fitil qaryah untuk saham. Ya ora. Ya soal dekne sing kerja untuk paling akeh lah mergo tuku apa? Tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyo paling kuwasa. Hasilnya piye jajal kan. Misale kowe Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling sira berhak sandi, Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok petok? Jawab, gak usah izin biasa wae. Lah iku hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok mulai dari apa nak wong melarat dunyane mesti pemenang wong melarat engkek tukang gak asap. Misalnya Ruhin dadi kondektor bis. Sing numpak kanca jalalen separuh digratisi gak mbek Ruhin kira-kira. Digratisi. Bise sapa gitu. Kere engkek. Ya ora. Mboten kok sampe santai mawon, santai biyamu. Utawa wong melarat supir Ruhin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku pelu, aku tak derek santai. Iku gak sabtu ora. Wong ra melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya, kemene jare Seven Rock cara pendapat kula napa pendapat jenengan? Ya cara pendapat temen pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Ya iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing roh fikih. Jare Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras sih maksudnya wong sufi tapi cek roh fikih. Jadi misalnya kayak melarat terus Jumatan kok wudu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2.000 buat 3.000. Paling enggak ya make itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, kewajiban dong suga-suga melarat bagian rusak wae. Bareng kerane putung nggak ngerti takok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semare wong sugih do medhit, mulane masjid rusak. Mergo melarat lah ya medhit. Lho
melarat itu akeh dosane masa melarat terus. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangan ini siapa? Lapangan umum apa edek nih? Kok iso terus kok edek nih mau urun apa coba? Rafia gini. Rafia udah hasilnya. Rafia biro sak gulung ya. 10.000. Biro 5.000. Untuk ya biro kan. Sewengi misalnya ono dangdutan. Untuk biro mus. Untuk nak biro 500.000 untuk angsal. Terus duit 500.000 songko mentasarupkan lapangan. Iku edekne tahu sak desa. Tapi sama ini sudah berjalan tak kebayang orang terus yang melarat do demo. Jare ngajine Gus Baik dibagi ya mari fitnah ya ora ngono kok. Mau aku cerita ben roh dosane ngono kok dadi gerakan apa? Wah mari fitnah kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran apa? Paling gak gelem istighfar napa? Gelem napa? Istighfar. Lah soal wong liya tak mau cek mentolong melarat tok doya ya. Maksudnya kalau dari Imam Syafi'i ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku ini dari Imam Syafi'i, aku itu kodi, mosok wajibno zakat wong melarat kan udah aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jare sebenarnya ya mau jare takok. Tapi akhirnya lucu. Dua beliau akhirnya. Terus dari Imam Syafi'i, ya fikih ngene iki sing marai atiku bener. Aku itu fikih pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih dikekno wong melarat. Nek sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane syubhat ki alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. La fikih wae sing wajibno infaku fis sarra. Nah cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dharra melarat lah ya sedekah. Ya, terus akhirnya kelop. Tapi Imam Syafi'i kan fikih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Kirilah ya tukang ngemel zakat. Itu kan jeruk makan apa? Jeruk. 3 terus ada disiplin ya ada muzaki, ada mustahik cara fikih. Tapi nak cara tadhirul mal. Nggih cara tadhirul mal nyucikno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun nggih zakat. Maksudnya nak kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakat no biro nak 2,5% biro ini gak usah mikir memang Mustafa malah biro 10% 500 kan zakat ya biro zakat loro setengah biro 2,500 dari situ lebih ada kota masjid dan lumayan giling-gilingan paling enggak jadi Robbana dzulamna anfusana ngerasa salah atau ketemu jada-jada yang pojok desa ora di dhewe Pak Bu kayak 50.000 duit apa cung? Jadi kafaro sampai duit saham neng lapangan. Pemenang ibu-ibu, nah canom rasa kei, wes biasa bal-balan, gue tahu nganggo lapangan. Nah ibu-ibu itu ramal tahu apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan gue ngimbangi apa? Tapi aja terus demo ya, nak nong parkir ya. Barno ae, muga halal gitu. Cuma ini cerita, uang melarat lah. Sakjane, ojo muni wajib ya apa? Sakjane. Angel, gue belum melarat tuh angel. Rodok sensitif udah. Mungkin. Alhamdulillah min al-mizan muntaha wa mablagh ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillah min al-mizan muntaha wa mablagh ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillah min al-mizan muntaha wa mablagh ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillah min al-mizan muntaha wa mablagh ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillah min al-mizan muntaha wa mablagh ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillah min al-mizan muntaha wa mablagh ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillah min al-mizan muntaha wa mablagh ridha wa zinatul arsy. Kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinatul arsy midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinatul arsy midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinatul arsy midada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati